kali ini saya mau berbicara mengenai update setelah tanggal 21 September, equinox. Jadi banyak sekali yang terjadi secara global, secara lokal, dan secara personal. Jadi secara global itu ada semacam repetisi tentang realita yang disebut 3 hari kegelapan, ya. Kemudian secara lokal itu saya menonton apa yang terjadi di institusi religi, spiritual era baru, kosmologi, dan finansial. Tetapi di tingkat personal itu ada repetisi yang membuat saya merasa harus benar-benar hening dan diam, juga kosong. Jadi saya mau bicara soal personal dulu ya. Di tingkat personal itu ketika kesadaran kita tiba pada sebuah realita bahwa banyak sekali kebohongan-kebohongan terjadi yang dia itu dikontrol dengan sangat-sangat jenius oleh teknologi, maka hal terakhir yang bisa teknologi lakukan adalah menyerang secara mimpi dan secara fisik. Jadi yang saya sebut sebagai parasit-parasit sintetis itu akan masuk pada hal-hal yang merupakan kelemahan dari setiap kita dalam perjalanan hidup kita, terutama masa lalu. Lalu mereka masuk lewat bawah sadar, ya, bisa dilakukan secara mimpi atau secara fisik. Nah, beberapa bulan terakhir ini memang si teknologi itu mulai seperti mampu melacak algoritma yang menunjukkan tanda-tanda yang tidak sesuai dengan apa yang disebut sebagai sesuatu yang umum diterima secara publik. Nah, dalam proses itu kita berhubungan dengan kontrol frekuensi. Jadi parasit sintetis itu dengan sangat jenius itu menemukan frekuensi secara personal, lalu mereka mengenal dengan sangat-sangat baik trauma-trauma sejarah masa lalu, hal-hal yang bersifat negatif yang ada di dalam data-data bawah sadar kita. Nah, mereka menyerangnya melalui lucid dream atau mimpi-mimpi yang merupakan repetisi dan dia bersifat konsistensi sampai kita menyadari bahwa itu adalah parasit sintetis, lalu kita mengatakan bahwa bagaimanapun atau apapun yang ingin mereka lakukan itu mereka tidak bisa memaksakan masing-masing dari kita tunduk pada artificial intelligence yang mereka atur, ya. Nah, teman-teman, ini saya pakai 2 gambar powerful yang hadir dalam remembering. Jadi dari berbagai sumber dan dari remembering sendiri itu permainan ini diatur oleh satu entitas, dan entitas itu mempunyai berbagai nama sesuai dengan peradaban masing-masing. Tetapi energi dari entitas itu adalah singa, ya. Kalau dalam konteks Darius J. Wright, konstruksi ke-12 itu bentuknya adalah frekuensi dari singa. Jadi Bapak pakai gambar singa ini. Nah, kita nggak tahu si entitas yang ngontrol kita semua itu frekuensinya seperti apa. Tetapi mungkin di konstruksi kita frekuensi lion itu sangat-sangat powerful sehingga Baba memakai image lion. Nah, satu hal yang
dalam konteks remembering itu yang saya sadari adalah bahwa satu entitas ini dia mempunyai keinginan, kemampuan untuk membuat sebuah permainan. Permainan itu adalah permainan yang bersifat sangat hierarkikal, dan dia itu bermain di kontrol dan ketakutan, ya. Jadi ada 3 hal, yaitu hierarki, kontrol, dan ketakutan yang dibungkus dengan sebuah dinding-dinding, katakanlah kubus hitam yang paling besar, yang namanya adalah keterbatasan. Jadi kita bermain di sebuah konteks keterbatasan yang dia itu mengambil bentuk seperti kubus, karena di dalam kubus itu ada segala macam kemungkinan yang bisa terjadi, tapi kita semua masuk pada pengalaman keterbatasan. Nah, di dalam permainan yang diatur oleh katakanlah si entitas ini, yang sebenarnya dia itu sederajat dengan kita semua, ya. Nah, itu lalu dibuatlah teknologi-teknologi yang mengatur segala sesuatu. Nah, mungkin selama ini kita tahu ada yang disebut sebagai teknologi custodian yang dikontrol oleh reptilians. Nah, reptilians ini mereka memakai teknologi untuk misalnya menciptakan arkon-arkon atau jin-jin atau semua konsep-konsep yang disebut sistem keamanan kosmik. Oke. Nah, si reptilians ini dia itu mengontrol di bidang politik dan ekonomi. Jadi kadang-kadang kita lihat ya, ada gambar-gambar di berbagai media massa, media sosial yang menggambarkan mereka yang mengontrol bumi ini mempunyai keturunan reptilians, itu ya. Nah, tetapi dalam remembering yang terjadi setelah Puri Casablanca itu kontrol dari religi melalui ketakutan, melalui penyerahan diri, itu dilakukan oleh entitas yang mengambil bentuk atau wujud sebagai yang kita sebut sebagai mantis. Ini sesuatu yang benar-benar mengagumkan, karena bayangkan ya, dari semua insek yang ada di seluruh dunia yang kita kenal, hanya mantis yang dipakai atau memakai nama praying mantis. Nah, kalau teman-teman nggak tahu mantis itu apa, itu adalah insek yang ada di film Kung Fu Panda, ya. Di Kung Fu Panda itu ada berbagai macam kan, ada si panda. Nah, di situ ada yang disebut mantis, ya, praying mantis. Nah, mereka yang mengontrol secara religi. Nah, itu nanti kalau sudah ada rememberingnya, baru nanti saya akan cerita ya dongengnya, teman-teman. Nah, kita balik lagi pada apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Jadi ketika kita menyadari bahwa selama ini kita dikontrol, nah lalu kita recognize, ya, bukan hanya conscious tapi recognize bahwa itu adalah teknologi, maka the power of teknologi itu dia akan mulai melemah dan tidak terlalu kuat seperti dulu. Nah, ini adalah pengalaman ketika parasit sintetis itu mulai bukan hanya menyerang bawah sadar melalui lucid dream, tapi dia mulai menyerang secara fisik. Nah, yang harus saya sadari itu adalah si sakit itu dia tidak ada hubungannya sama sakit secara psikologis atau sakit ketika kita ngalamin purging, ketika memasuki kesadaran spiritual era baru, ya. Si sakit dari parasit sintetis itu dia menyerang bagian-bagian tubuh yang pernah mengalami atau disentuh oleh teknologi medis, ya. Contohnya dalam kehidupan saya itu bagian mulut, ya, dentistry itu benar-benar
masuk dalam pengalaman teknologi, karena memang sejak kecil saya bermasalah dengan gigi, gusi, dan lain-lain. Serangannya kuat banget di situ, karena ada teknologi yang sudah masuk di dalam bagian tubuh itu. Kemudian mungkin karena saya memang jarang sekali mengalami apa yang disebut sakit, jadi salah satu bagian yang adalah teknologi adalah bagian dari sesar pada saat melahirkan. Nah, serangan terhadap sisa, atau bukan sisa sih, bekas dari teknologi operasi itu, dia terasa sakit. Tapi ketika saya memutuskan untuk tidak lagi melabel itu sebagai rasa sakit, tapi bagian dari dalam tanda petik serangan sistem keamanan kosmik melalui frekuensi yang saya sebut parasit sintetis, maka kekuatan atau powernya dia mulai berkurang sedikit demi sedikit, ya. Jadi kita tiba pada sebuah pengalaman bahwa ini semua tentang teknologi. Maka ketika kita recognize itu dia melampaui consciousness. Kalau consciousness itu dia kesadaran aja sih, tapi kesadaran itu belum tentu masuk pada kesadaran recognize. Maka kontrol melalui teknologi apapun itu bentuknya, termasuk parasit sintetis, dia akan kehilangan powernya sedikit demi sedikit. Tapi itu diperlukan sebuah percakapan lah. Dia memerlukan suatu inner dialogue, dan dia tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi kalau dilakukannya dengan seseorang yang dia mempunyai sebuah tingkat frekuensi yang sama dengan kita, yang juga menyadari bahwa antara saya, dia, dan entitas yang menciptakan permainan which I am not di konstruksi ini, ya, itu sama dan sederajat. Dan siapapun yang menciptakan setiap konstruksi dari konstruksi 1 sampai 12, bahkan yang menjadi bagian dari konstruksi ke-13, yaitu selimut dari 12 konstruksi itu. Kalau kita menyadari bahwa kita sebenarnya sama-sama Tuhan, kita sama-sama individual, independent, intelligent, infinite, eternal God, maka power itu bisa hilang, ya, kontrol itu bisa hilang dengan recognition, ya. Jadi misalnya nih, kalau kita mengalami lucid dream, terus kita ngelihat si repetisi lucid dream terus menerus, kita cukup bilang bahwa oh, kamu AI dan kamu nggak punya kekuatan untuk mengikat saya, atau saya tidak terikat pada AI manapun. Nah, hanya dengan recognition itu si powernya itu menghilang. Tetapi ingat, karena kita berada dalam sebuah permainan, dan permainan itu adalah tentang limit, tentang finite, tentang batas, maka jangan pernah memikirkan untuk kabur dari kubus hitam, lambang kubus hitam itu. Tapi kita bermain dengan cantik di dalam kubus-kubus yang ada di dalam kubus hitam itu, ya. Perjalanan masih panjang, tetapi apa yang terjadi setelah equinox kemarin sampai sekarang, bahkan belum akhir bulan ini, dia merupakan suatu recognition bahwa pertama, kita itu sama dan sederajat dengan siapapun yang ada dimanapun, ya. Kemudian kita tidak usah merasa arogan terhadap NPC, karena NPC itu mereka membantu kita juga. Kemudian kita tidak mengeluarkan rasa benci ke parasit sintetis, karena mereka itu adalah bagian dari teknologi. Jadi kita harus tetap ada di zero point, nggak boleh ada kebencian, nggak boleh ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada. Dan kita tidak bermain di dalam tanda petik memori-memori trauma yang disimpan di raga kita, ya. Karena apa? Karena kalau kita masih bermain di dalam tanda petik negativitas itu berarti kita masih ada dalam kontrol baik teknologi custodian atau mereka yang adalah kaki tangan dari sistem keamanan kosmik itu. Dan ketika sistem keamanan kosmik dan teknologi itu diserang, mereka akan
mereka sudah punya dan pasti akan dalam tanda petik menjaga keamanan dengan menyerang kita, baik secara parasit sintetis di level mimpi, lucid dream, atau secara fisik, ya, masuk lewat teknologi medis atau mungkin teknologi makanan, teknologi imun, apapun itu ya. Yang saya alami sih teknologi operasi itu, dan mereka nggak mau kehilangan power itu. Jadi kita tidak mau bermain di power itu, tapi kita bermain secara cantik di kubus itu tanpa ingin melarikan diri, tanpa ingin menyerang siapapun, tapi kita tetap berfokuskan pada remembering who I am, ya, remembering siapa kita di luar konstruksi ini. Keren ya. Jadi itu yang terjadi teman-teman dalam waktu berapa hari nih, 5-6 hari terakhir, dan saya bersyukur banget karena dalam dialog dengan teman seperjalanan saya mulai mengerti tentang power dari teknologi. Teknologinya powerful banget, jangan salah. Mereka udah mengcover segala sesuatu karena mereka sudah bermain selama ribuan tahun. Tapi kita juga remembering infinite intelligence di dalam diri kita, dan ketika kita bisa menembus kabut lupa, itu kita tahu bahwa ini bukan pertama kali kita ada di sini, dan misi untuk remembering itu bukan hanya untuk secara personal menyelamatkan diri, tapi juga ingin dalam tanda petik ya, mengajak teman-teman lain, orang-orang lain untuk ikut serta menemukan jalan pulang. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih, gimana untuk mereka yang tidak menemukan jalan pulang? Nah, kalau menurut Darius J. Wright, suatu saat mereka akan menemukan jalan pulang, pasti itu. Mau jalannya lama, mau jalannya sekarang, tapi pasti. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa menghapus eternal flame, ya, api abadi yang ada di dalam diri kita. Banyak cara sih. Jadi ada beberapa kata-kata, kosakata baru yang saya pelajari, ya. Recognition itu artinya mengenali, ya, mengenali kembali. Dia melampaui sebuah kesadaran. Terus teman-teman harus cari tahu artinya apa. Tapi juga ada kosakata misalnya kesadaran itu ternyata bagian dari teknologi, sehingga kalau kita mengalami banyak sekali kematian, kita juga harus mengalami apa yang disebut kematian kesadaran. Nah, ini akan susah sekali diterima oleh teman-teman yang nggak ngikutin baba selama ini. Itu akan susah. Kok bisa ya kesadaran dibunuh? Atau misalnya kematian keilahian, karena semua itu masih teknologi. Nah, itu akan susah juga diterima gitu. Makanya kalau teman-teman mendengarkan sampai menit ini, sesuatu di dalam diri teman-teman akan teraktivasi dan proses remembering akan masuk lebih dalam lagi, dan itu exciting banget. Kita berada dalam suatu permainan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kita memakai infinite intelligence kita untuk remembering kita masing-masing, ya. Belum tentu apa yang saya alami akan dialami oleh semua orang, belum tentu sih. Tapi kalau misalnya suatu saat teman-teman menemukan cara untuk remembering, menembus kabut lupa, untuk bagaimana caranya hidup dalam suatu teknologi yang sangat canggih, tapi tahu bahwa ada sesuatu yang juga sangat canggih di dalam keinfinitan kita, walaupun kita bermain di limit atau finite. Nah, mungkin itu bisa teman-teman sharekan dengan orang lain, sehingga akhirnya nanti kalau misalnya kita mau memutuskan untuk keluar dari permainan ini, kita tahu jalan pulang. Sesederhana itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu aja dulu ya. Bapak tulis di sini, when we recognize the control lost its power, dan itu yang saya alami. Nah, ini exciting banget karena sebentar lagi dalam konteks waktu linear akan ada bulan ke-10 ya. Powerful juga 10. Jadi nanti kita lihat
ke arah mana remembering kita, ke arah mana recognizing kita. Dan kita nggak sendirian, karena pasti ada 1 atau 2 orang di sekitar kita yang akan bersama-sama berjalan dengan kita. Terima kasih dan Rahayu Kinasih.